ruang tamu sholawat boleh, sambil nyapu boleh, sambil ngepel boleh ya, sambil duduk senderan boleh, boleh aja. Apakah harus berwudu dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wat tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pinter semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat Pinter semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat untuk sobat Pinter dan juga orang-orang di sekitar. Semoga sobat Pinter semuanya yang saat ini masih memiliki amanah-amanah hutang riba maupun non riba, Allah lunaskan dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, caci maki, diperolok-olok, dihinakan oleh manusia lain. Semoga sobat Pinter semuanya yang saat ini masih berkutat di dalam dosa riba, Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga berhijrah dari riba, meninggalkan riba. Dan untuk sobat Pinter semuanya saat ini sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Untuk sobat Pinter semuanya yang saat ini sedang bersedih hati, semoga Allah jadikan kesedihannya menjadi kebahagiaan. Dan untuk sobat Pinter semuanya yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Untuk sobat Pinterku semuanya yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, semoga Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah SWT. Semoga sobat Pinter semua yang masih belum memiliki keturunan, Allah karuniakan putra-putri yang soleh-soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita masih punya kesempatan untuk berjumpa kembali di video kali ini. Di video ini sekarang kita masuk di sesi Q&A. Ada beberapa pertanyaan dari sobat Pinter semuanya yang kita akan jawab sama-sama. Ini yang pertama dari Mbak Lulu Yuliarini. Assalamualaikum Umi, maaf mau nanya, apakah sholawat juga bisa pahalanya untuk orang yang masih hidup? Semisal untuk orang tua kita Umi. Nah, kalau kemarin kan pertanyaannya, apakah boleh pahala sholawat dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal? Saya sudah jelaskan boleh. Lalu bagaimana dengan orang yang masih hidup? Boleh. Boleh sekali. Jadi kita bersolawat, solawat Nabi, solawat Jibril, solawat munjiat, kita pahalanya kita hadiahkan untuk orang tua kita, mungkin supaya sehat ya. Karena apa? Solawat itu sungguhnya kita sedang memakai wasilah, bersolawat kepada Rasulullah ya. Kita diperbolehkan Allah mengambil wasilah dengan amal soleh kita kalau kita punya amal soleh. Kalau kita mungkin minim amal soleh seperti saya ini, saya senang sekali mengambil wasilah solawat supaya Allah ridho kepada saya melalui solawat ini. Saya biasanya memohonkan kesehatan untuk orang tua saya, panjang umur, keinginan bapak ibu saya ingin berangkat umroh, saya mohonkan, saya hadiahkan untuk beliau-beliau semuanya. Dan pahala solawat yang saya baca setiap harinya, solawat Fatih, solawat munjiat, solawat Ibrahimiyah, saya hadiahkan untuk sahabat saya di UJR ketiga-tiganya. UJR 1 solawat Ibrahimiyah, UJR 2 solawat munjiat, UJR 3 solawat Fatih. Dan UJR dan seluruh saudara kita yang mungkin terpapar COVID maupun tenaga medis maupun siapapun, supaya terhindar dari COVID-19, saya hadiahkan sholawat di Bilqulub. Itu boleh ya. Oke, yang selanjutnya lagi masih ada korelasinya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mbak Dwi Trisna ya. Bagaimana jika pahala bacaan sholawat dihadiahkan untuk mertua yang sudah meninggal? Apakah boleh Umi? Karena hanya menantu ya, dan belum pernah bertemu sewaktu hidup beliau gitu. Jadi saya mau sampaikan satu dalil ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-23. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu istri kalian. Artinya apa? Diharamkan bagi anak menantu laki-laki menikahi ibu dari istrinya atau ibu mertuanya. Di sini artinya, walaupun kita status mungkin, kalau kata Mbak siapa tadi itu hanya menantu, jangan katakan hanya menantu. Kita menantu kepada mertua kita itu juga mahram kita, dan mahramnya itu statusnya selamanya. Walaupun kita mungkin naudzubillah bercerai sama anak laki-lakinya itu ya, suami kita tetap akan mahram selamanya dengan mertua kita ya. Boleh dikatakan kalau bahasa Indonesianya adalah mantan mertua, tapi itu sesungguhnya mahramnya kita sampai kapanpun. Jadi boleh, sangat boleh, karena kalau buat saya tidak ada istilah mertua, tapi orang tua ya. Orang tuanya suami, orang tua saya juga, harusnya seperti itu ya.
Hanya kebetulan beliau tidak melahirkan kita, tapi melahirkan suami kita. Jadi boleh. Oke, yang selanjutnya ini dari Mbak Nining Marianti. Ini sambil cerita nih, kayaknya panjang banget ini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya selalu disibukkan dengan pekerjaan rumah yang nggak ada habisnya Umi. Ya iya emang. Kerjaan ibu rumah tangga itu kelihatannya sepele ya, tapi sebetulnya itu berat banget. Jadi saya susah untuk mencari waktu yang khusus untuk bersolawat. Bahkan habis sholat fardu pun kadang buru-buru. Ntar keburu anak nangis lah, minta inilah, minta itulah. Jadi apakah sholawat saya bisa afdol jika dilakukan tidak duduk di atas sejadah menghadap kiblat dan tanpa memakai mukena atau menutup aurat? Jujur saja saya memakai hijab kalau keluar rumah saja. Kalau dalam rumah saya tidak berhijab Umi. Terima kasih. Oke Mbak Nining Marianti, saya pernah sampaikan, udah banyak sekali video saya sering sampaikan. Apakah bersolawat itu harus duduk di atas sejadah? Tidak. Apakah solawat itu harus menghadap kiblat saja? Tidak. Apakah solawat harus menutup aurat, memakai hijab, memakai mukena? Tidak. Solawat boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, ngapain aja, kecuali kita sedang buang hajat di kamar mandi, di kamar kecil. Kita sedang mandi ya di kamar mandi, di toilet, itu nggak boleh. Kita sedang mohon maaf sekali ya, berhubungan badan dengan pasangan, itu nggak boleh ya. Di ruang tamu sholawat boleh, sambil nyapu boleh, sambil ngepel boleh ya, sambil duduk senderan boleh, boleh aja. Apakah harus berwudu dulu? Nggak harus berwudu dulu. Apakah afdol? Insya Allah tetap diterima pahala sholawatnya. Satu-satunya amal soleh yang tetap diterima walau disertai dengan riya sekalipun hanyalah sholawat ya. Jadi tetaplah bersolawat dalam keadaan apapun. Misalnya dedek kecilnya lagi nangis ya, lagi minta sesuatu, lagi minta disusuin, lagi minta digendong, sambil sholawatan. Itu bagus, karena apa? Karena membiasakan telinganya dedek terdengar ya, namanya Rasulullah disebut gitu. Oke, ini lagi panjang-panjang nih ya. Ini sebetulnya pertanyaan curhat nih dari bla bla bla. Assalamualaikum Umi, maaf saya kembali bertanya karena alhamdulillah saya ingin menambah ilmu Umi. Saya mau bertanya, ketika saya mengamalkan amalan melembutkan hati, boleh nggak sih Umi saya tetap membaca sholawat munjiat 100 kali di atas sejadah, namun sambil senderan di lemari atau di tembok, terkadang sambil memapah tangan saya di atas bantal yang saya letakkan di atas kaki saya, atau bahkan tetap melanjutkan membaca sholawat munjiat sambil menekukkan kaki saya dan memeluknya. Tapi pas sudah selesai 100 kali, saya mulai membenarkan posisi saya lagi. Apakah seperti itu bisa Umi? Mohon maaf jika pertanyaan saya terlalu panjang. Saya juga ingin berterima kasih pada Umi karena melalui channel ini insya Allah membawa kebaikan untuk banyak orang. Terima kasih Umi, sehat selalu untuk panjenengan. Oke, matur suwun doanya. Doanya sama buat panjenengan, sama-sama ya. Saya senang kalau channel saya bermanfaat untuk orang banyak ya. Semoga tujuan saya itu ya. Semoga memang Allah meridhoi jalan dakwah saya yang kecil-kecilan ini ya. Oke, buat panjenengan ya, saya nggak tahu namanya siapa. Apa yang panjenengan lakukan tadi boleh ya, ada korelasinya dengan pertanyaan sebelumnya. Sambil duduk, sambil selonjoran, karena 100 kali sholawat munjiat itu juga lama gitu. Itulah kenapa sebetulnya amalan ini diberikan keringanan. Misalnya membukanya 7 kali Al-Fatihah, satu kali sholawat Nabi, bermunajat kepada Allah, 1 kali Al-Fatihah sholawat Nabi ya, habis itu tutup kan selesai, baca sholawat munjiatnya nggak harus di atas sejadah. Misalnya habis itu harus bergegas membersihkan rumah, nyapu, ngepel, sambil dibaca, sambil ngepel boleh. Tapi panjenengan bagus, masih di atas sejadah, hanya kadang nyelonjorin kaki, kadang nekuk kaki, kadang senderan ya, kadang di bantal, kadang ini, pokoknya posisinya berubah-ubah tapi masih di atas sejadah boleh. Nanti ketika sudah selesai 100 kali sholawat munjiatnya, saya benerin posisinya, memang harus begitu. Kalau misalnya tadi yang saya sampaikan sambil nyapu, sambil ngepel, sambil kerja, sambil apa, itu nanti kalau udah selesai 100 kalinya, kembali setelah sholat fardu di atas sejadah, benerin posisinya lagi di atas sejadah, karena kita mau bermunajat kepada Allah gitu. Benerin posisinya, baca lagi Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi sekali, bermunajat kepada Allah, menyampaikan bahwa ya Allah, hamba sudah selesai membaca sholawat munjiat 100 kali, yang hamba membacanya niat karena engkau, hamba mohon keridhoanmu agar engkau melembutkan hati si fulan bin fulan untuk hamba. Nah, itu posisinya udah dibenerin lagi. Jadi boleh banget ya. Oke, yang selanjutnya dari Mbak Nita Fitria.
Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa lihat channel Umi, Masya Allah. Umi, maaf jangan bosan-bosan dengan komentar saya. Insya Allah enggak. Maaf Umi, aku mau tanya, saat mendalamkan sholawat apa kita harus keadaan suci dulu, punya wudhu? Bolehkah bersolawat saat kita sedang nonton TV, rebahan, dan aktivitas lainnya? Terima kasih Umi, semoga Umi berkenan memberikan penjelasan. Semoga Umi dan keluarga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Matur suwun Mbak Nita, doa yang sama juga buat panjenengan dan keluarga. Ini tadi pertanyaannya apa? Apakah bersolawat harus berwudu dulu? Tidak harus ya. Karena apa? Pada saat haid kita berwudu pun tidak membuat diri kita suci karena diri kita sedang kotor. Dan bersolawat saat haid boleh. Jadi nggak harus berwudu dulu. Berwudu dulu boleh, bagus, jauh lebih bagus gitu ya. Kayak tadi pertanyaan saya lupa jawab tadi ya, sambil nggak pakai hijab boleh, nggak pakai mukena boleh, terbuka auratnya, rambutnya boleh, yang penting jangan pakai tank top mini terus ini bersolawat. Saya pernah sampaikan itu lebih kepada apa? Lebih kepada adab kita ya, adab kita. Oke, ini tadi pertanyaan. Selain itu bolehkah bersolawat saat kita sedang nonton TV, rebahan boleh, aktivitas lain boleh, yang penting apa? Kita masih berfokus. Apa sih bacaan kita ya? Salawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan keselawatan untuk Nabi Muhammad. Kita tahu apa yang kita baca. Jangan sampai gini, teman-teman sholawatan tapi asik matanya, asik pikirannya nontonin drama Korea. Ya atau misalnya nonton film India. Sarukan sama Kajol nih. Nah, tapi lisannya bersolawat. Sebaiknya jangan. Jadi sholawat istighfar itu sebaiknya lisan mengucap ya, pikiran tahu menerjemahkan ini artinya ini, hati kita memang mengiyakan, meyakini, saya bersolawat kepada Rasulullah gitu, saya sedang bersolawat kepada Rasulullah, saya sedang mengharapkan ridhonya Allah gitu. Nah sampai mata kita melotot, kita nontonin ini Syarukan karena saking senangnya nih ya sama Syarukan, saya sendiri juga senang sebenarnya ya. Saking senangnya kita sampai baper, sampai ke bawah emosi, kita nontonnya serius tapi lisannya sholawat ala Muhammad, tapi sholawat ala Muhammad itu kosong gitu. Tapi kalau kita sambil nyapu itu kan kita nggak mikirin apa-apa, kita nyapu aja sambil sholawat, pikiran kita terfokus dengan sholawat, hati kita terfokus dengan sholawat gitu ya. Jadi intinya itu tadi, adab harus tetap diperhatikan saat bersholawat kepada Rasulullah, meskipun memang bebas aja selain di toilet, di kamar mandi, sama sedang itu tadi ya, berhubungan badan. Nah, oke, sampai di sini dulu video kali ini teman-teman semuanya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar dengan cara-cara yang baik, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang sopan ya. Sekian dulu, wassalamualaikum.